SMP Negeri 40 Batam akan melakukan penjelasan materi aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama teman saya. Hamid Efres Noanto dari kelas 94. Saya juga Rizky Abdullah dari kelas 94. Saya Raffi Ahmad Fairezi dari kelas 94. Saya Salvi Sulianti dari kelas 94. Saya Kriat Sela Safira dari kelas 94. Oke, selanjutnya kami akan masuk ke materi. A. Aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Dalam hal ini, aktivitas tersebut meliputi gerakan sehari-hari yang biasanya dilakukan di rumah, di sekolah, tempat kerja, maupun selama dalam perjalanan. Aktivitas fisik ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu aktivitas fisik kategori ringan, aktivitas fisik kategori sedang, dan aktivitas fisik kategori berat. Aktivitas ini diantaranya adalah berjalan kaki, menyapu lantai, cuci piring, menyuci kendaraan, mengasuh adik, berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, jalan cepat, mengerjakan tugas kuliah, mencuci baju. Berbagai jenis aktivitas tersebut adalah untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Kekurangan aktivitas fisik dapat menimbulkan penyakit kronis. Dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari atau 3 kali dalam seminggu akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran lain yang dipelajari di sekolahmu. 2. Jenis-jenis aktivitas fisik. Ada 3 jenis tingkatan. Aktivitas fisik yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kesehatan tubuh antara lain sebagai berikut. A. Aktivitas ringan. Aktivitas yang hanya memerlukan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit 4-7 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih sebagai berikut. 1. Berjalan kaki. Jika jarak antara rumah dan sekolahmu cukup dekat, maka untuk pergi dan pulang sekolah tidak perlu menggunakan kendaraan. Cukup dengan berjalan kaki saja. 2. Lari ringan. Hal ini dapat kamu lakukan pada hari Minggu bersama dengan teman-teman sebayamu. Yang ketiga, berenang. Dapat kamu lakukan bersama keluargamu sekali dalam seminggu. Jika kamu berenang, satu hal yang wajib kamu jaga adalah faktor keselamatanmu. Apabila kamu belum bisa berenang, maka harus ditemani oleh orang dewasa. 4. Senam. Hal ini dapat kamu lakukan bersama-sama warga di sekitar rumahmu. Yang kelima, berkebun dan bekerja di taman. Pada waktu senggang, kamu juga dapat membantu orang tuamu berkebun. Hal ini juga akan membuat tubuhmu bugar. B. Aktivitas sedang. Aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh lemas, dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik dilakukan selama 30 menit 4-7 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih sebagai berikut. Yang pertama, peregangan. Mulai dengan perlahan, tanpa kekuatan atau sentakan. Lakukan secara teratur untuk 10-30 detik. Bisa dimulai dari tangan dan kaki. 2. Senam tai chi, yoga. 3. Mencuci pakaian, mobil. 4. Mengepel lantai. Kemudian C. Aktivitas berat, aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan membuat berkeringat. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban tulang, tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh, serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit 2-4 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih sebagai berikut. 1. Push up. Pelajari teknik yang benar untuk mencegah otot dan sendi dari cedera-cedera. 2. Naik turun tangga. 3. Angkat berat atau beban. Untuk aktivitas fisik kategori berat ini
kurang cocok bagi kamu usia SMP karena jenis latihan ini akan berpengaruh terhadap postur tubuhmu. Kamu kan tidak mau terlihat berotot, bukan? 3 faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. A. Olahraga teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terjadwal dengan baik setiap minggunya, maka yakinlah kamu bahwa resiko penyakit seperti influenza akan jauh dari diri kamu. Hal ini karena kondisi fisik kamu tetap bugar. Kondisi fisik yang bugar dapat dijadikan sebagai benteng untuk penyakit-penyakit ringan. Manfaat olahraga teratur dan aktivitas fisik sangat berguna untuk kita. Semua orang bisa mendapatkan manfaat dari olahraga tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik. Waktu-waktu yang tepat untuk olahraga pagi hari yaitu waktu yang tepat untuk olahraga bagi mereka yang berjadwal padat. Banyak orang yang menganggap pagi hari itu merupakan waktu yang tepat untuk olahraga. Alasannya pada pagi hari udara masih segar, terlebih jika olahraga dilakukan di luar rumah. Ini memang merupakan salah satu kelebihan olahraga di pagi hari. Namun masih ada kelebihan lainnya, yaitu seperti membuat tubuh lebih berenergi, meningkatkan mood atau suasana hati sepanjang hari, karena pada pagi hari otak melepas hormon endorfin, yaitu hormon yang merangsang perasaan bahagia, membantu mengontrol nafsu makan di sepanjang hari, dan membantu menurunkan berat. Sore dan malam hari waktu yang tepat untuk olahraga guna melepas stres. Sebagian orang yang tidak sempat berolahraga di pagi hari untuk melakukan di sore hari atau malam hari. Anda yang memilih untuk berolahraga di sore hari atau malam hari tak perlu khawatir karena keduanya bisa menjadi waktu yang tepat untuk olahraga. Kelebihan dari olahraga di waktu ini diantaranya adalah otot-otot berada pada kondisi yang ideal untuk berolahraga karena pada sore hari suhu tubuh meningkat dan dapat menghangatkan otot. Penggunaan energi cenderung lebih efektif karena pada sore hari oksigen diserap lebih cepat daripada pagi hari. B. Pola makan. Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik karena bila jumlah makanan dan porsi makanannya lebih banyak, maka tubuhmu akan gemuk, tubuh akan merasa mudah lelah dan tidak ingin melakukan kegiatan seperti olahraga atau menjalankan aktivitas lainnya. Kandungan dari makanan yang berlemak juga banyak mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sebaiknya makanan yang akan dikonsumsi dipertimbangkan kandungan gizinya agar tubuh tidak mengalami kelebihan energi, namun tidak dapat dikeluarkan secara maksimal. Untuk itu, maka kamu harus menjaga sekali masalah porsi makanan yang harus ke dalam perutmu. Kalau kamu terlalu memperutkan selera dan keinginan makanan yang tidak terkontrol akan dapat menyebabkan kamu kelebihan berat badan, obesitas. Jika hal ini sudah terjadi pada dirimu, maka dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga postur tubuhmu akan kurang ideal. Sebisa mungkin selalu konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Pilih makanan yang mengandung lemak sehat dan hindari lemak jenuh berbanyak. Asupan serat baik dari sayuran, buah-buahan, atau gandum utuh. Contohnya itu sayur-sayuran, misalnya brokoli. Sayuran yang satu ini kaya akan serat, kalsium, kalium, folat, dan fitonutrien. Zat ini adalah senyawa yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Kemudian buah-buahan ada apel karena memiliki kandungan serat, vitamin C, dan antioksidan. Lain jeruk yang kaya vitamin C, alpukat yang memiliki kandungan tinggi lemak, sehat, kalsium, dan vitamin C. Daging dan telur daging sapi tanpa lemak adalah sumber protein dan zat besi yang tinggi bila dibandingkan dengan lainnya, karena dia mengandung nutrisi lengkap, yaitu protein dengan kandungan asam amino, esensial dan non-esensial.
lengkap ikan dan makanan laut lainnya. Makanan laut seperti ikan adalah sumber asam lemak omega 3 dan iodium. Susu memiliki kandungan tinggi mineral, protein hewani, lemak sehat dan juga vitamin. B. Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. 1. Pengertian aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat mengurangi resiko kematian dini akibat penyebab-penyebab utama kematian seperti penyakit jantung. Semua orang dapat meraih manfaat kesehatan dari aktivitas fisik tanpa memperdulikan umur, kelompok etnis, bentuk tubuh, atau ukuran tubuh. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat kesehatan jangka panjang termasuk 1. Mengurangi resiko kematian dini, 2. Mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung, 3. Mengurangi resiko timbulnya diabetes, 4. Mengurangi resiko timbulnya tekanan darah tinggi, 5. Mengurangi tekanan darah pada orang pengidap tekanan darah tinggi, 6. Mengurangi resiko terkena penyakit kanker usus besar, 7. Mengurangi rasa depresi dan kecemasan, 8. Membantu mengendalikan berat badan, 9. Membantu membangun dan memelihara tulang otot dan sendi yang sehat, 10. Membantu dewasa tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu menggerak leluasa tanpa terjatuh, dan 11. Mendukung kesehatan psikologis. Orang yang aktif secara fisik selama sekitar 7 seminggu berisiko mati dini lebih rendah 40% daripada mereka yang hanya aktif selama kurang dari 30 menit seminggu. Dengan melakukan kegiatan aerobik berisitas sedang sekurang-kurangnya 150 menit seminggu dapat menurunkan resiko kematian dini, termasuk kematian dini akibat penyakit jantung koroner yang merupakan penyebab kematian nomor 1 di banyak negara di seluruh dunia. Akan tetapi, banyaknya jumlah aktivitas atau kegiatan berinteraksi tinggi tidak selalu dapat menurunkan resiko kematian ini. Orang yang biasanya tidak aktif dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran walaupun hanya dengan melakukan aktivitas intensitas secara teratur. Meski manfaat kesehatan bisa didapatkan lebih besar dengan meningkatkan jumlah, durasi, frekuensi, atau intensitas aktivitas fisik, namun setiap orang dapat meraih manfaat dan kesehatan hanya dengan menjadi lebih aktif secara fisik. Kamu sudah membaca berbagai informasi tentang manfaat melakukan aktivitas fisik. Harapnya adalah mulai sekarang kamu harus sudah lebih memiliki kesadaran tentang arti penting aktivitas fisik yang dilakukan secara direncanakan dengan baik akan bermanfaat buat kamu sepanjang usiamu. 2. Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Orang-orang dari segala usia bisa memperoleh keuntungan dari melakukan beberapa jenis olahraga. Sangat penting bahwa melakukan aktivitas fisik secara teratur adalah bagian dari kehidupan bagi anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Manfaat olahraga bagi kesehatan seperti olahraga jalan kaki, olahraga renang, olahraga bersepeda, olahraga sepak bola, olahraga lari, atau gerakan senam aerobik dapat membantu mencegah berbagai resiko penyakit. Olahraga yang dilakukan secara terencana dan teratur memiliki banyak manfaat bagi dirimu, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung antara lain seperti berikut. 1. Mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Banyak orang meninggal karena stroke dan penyakit jantung koroner setiap tahun. Orang yang tidak aktif memiliki risiko lebih tinggi kematian akibat memiliki penyakit jantung. 2. Olahraga teratur dapat membantu mengurangi tekanan darah tinggi, hipertensi. Tekanan darah tinggi adalah kondisi umum. Jika memiliki tekanan darah tinggi, maka akan lebih mudah untuk mengalami stroke atau gagal jantung. Jika berada di risiko tinggi tekanan darah tinggi dengan berolahraga, mungkin ini tidak akan berkembang dengan cepat. 3. Meningkatkan keseimbangan kolesterol. Ada 2 jenis kolesterol, low density lipoprotein dan high density lipoprotein. Kolesterol sering disebut sebagai kolesterol jahat. Kolesterol HDL sering disebut kolesterol baik. Tingginya kadar LDL dan rendahnya kadar HDL meningkatkan risiko penyakit jantung, tetapi kabar baik adalah orang dapat menurunkan kadar kolesterol HDL atau LDL dengan membaca informasi ini. Diharapkan kamu menyadari bahwa aktivitas fisik yang kamu lakukan dengan baik akan bermanfaat bagi organ yang ada di tubuhmu. Organ ini adalah jantung. Jantung merupakan organ vital manusia yang besarnya kira-kira sekepal tanganmu. Organ ini berfungsi memompahkan darah ke seluruh tubuhmu. B. Manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Manfaat olahraga bagi kesehatan tulang dan sendi antara lain sebagai atau sekitarnya 1 dari 3 orang yang mengalami nyeri punggung setiap tahun, tapi orang yang aktif berolahraga cenderung tidak mengalaminya. Jika mengalami sakit punggung bagian bawah, olahraga dapat membantu mengurangi itu. 2. Aktivitas fisik yang sedang
seperti berjalan, berenang, dan bersepeda dapat membantu untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. Ini adalah bentuk umum dari artritis. 3. Aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan membantu untuk mempertahankan tulang yang kuat. Hal ini juga memperlambat regenerasi tulang di kemudian hari. Manfaat olahraga teratur dapat membantu mencegah osteoporosis, yaitu ketika tulang menjadi rapuh dan lebih rentan terhadap patah tulang. Tapi jika ini sudah memiliki osteoporosis, lebih baik memilih olahraga seperti berjalan atau olahraga senam aerobik. C. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker antara lain sebagai berikut. Atau kecenderungan lebih rentan terkena kanker tertentu jika tidak aktif secara fisik. Risiko kanker payudara dan kanker usus adalah sekitar 25% lebih rentan jika aktif dibandingkan dengan orang yang tidak aktif. 2. Menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan untuk kanker payudara atau kanker prostat. D. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes antara lain sebagai berikut. 1. Sangat banyak orang yang mengidap penyakit diabetes, tetapi rutin melakukan olahraga. Olahraga dapat membantu mencegah kondisi tersebut. Manfaat olahraga juga dapat mengurangi faktor-faktor lain yang menempatkan pada risiko diabetes, seperti obesitas. Manfaat olahraga baik untuk mencegah penyakit bila yang sudah memiliki diabetes. Olahraga secara teratur dapat membantu mengontrol sensitivitas tubuh terhadap insulin dan menurunkan tekanan darah. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan antara sebagai berikut. Tujuan olahraga membantu mencegah dan mengobati beberapa kondisi kesehatan mental. Diperkirakan bahwa olahraga teratur dapat mengurangi resiko depresi dan demensia. Hal ini juga dapat membantu mengobati depresi jika sudah memiliki kondisi tersebut. 2. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu dan meredakan stres dan kecemasan. 3. Kecenderungan merasa lebih bahagia, memiliki citra diri dan kesejahteraan yang lebih baik jika aktif secara fisik. F. Manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. Manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan olahraga teratur dapat membantu untuk mengendalikan berat badan dan membuat tubuh lebih ideal. Aktivitas fisik membakar kalori dan membantu untuk menciptakan keseimbangan energi yang sehat. Olahraga sangat penting untuk semua orang yang mencegah berat badan yang sehat. 2. Kecenderungan menjadi gemuk. Jika tidak aktif olahraga dapat membuat menurunkan berat badan. Jika kelebihan berat badan atau obesitas, tetapi jika tidak membantu menurunkan berat badan, berolahraga masih bermanfaat bagi kesehatan. Dirasakan bahwa dengan menggabungkan olahraga dan dia sehat akan lebih efektif dalam membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Sini saya akan mempercontohkan aktivitas fisik yaitu push up. Pertama-tama, telapak tangan nempel ke tanah, jajarkan dengan bahu, lalu kaki dirapatkan, lalu badan tangannya diturunkan dan dinaikkan secara terus-menerus sampai beberapa repetisi. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamid Efliswanto, saya dari kelas 94. Di sini saya akan melakukan kegiatan aktivitas fisik dalam mencegah penyakit. Saya akan melakukannya itu naik turun tangga. Contoh cara gerakannya seperti ini ya. Pertama, badan agak dibungkukkan. Setelah badan agak dibungkukkan, kaki naik turun bergantian seperti ini. Setelah itu, lakukan kegiatan ini selama beberapa repetisi. Misalnya 1 repetisi 10 kali gerakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Al-Ferezi akan mempraktikkan salah satu contoh aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Mengepel adalah contoh aktivitas fisik ringan yang dapat membantu dalam pencegahan penyakit dengan beberapa cara. 1. Meningkatkan aktivitas fisik. Mengepel melibatkan gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot Anda, meningkatkan kadar aktivitas fisik harian Anda. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. Aktivitas fisik seperti mengepel dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan jantung Anda. 3. Meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Mengepel melibatkan gerakan yang melibatkan koordinasi dan keseimbangan yang dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh Anda.